Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dedi Satrusjati dengan NIM 2020 2103881 dari kelompok 6 akan menjelaskan apa sih analisis dan penyusunan anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya operasi, dan anggaran laba rugi itu. Oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan anggaran harga pokok produksi. Apa sih anggaran harga pokok produksi itu? Yaitu anggaran yang berisi perkiraan harga pokok produksi untuk memproduksi barang seperti biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Nah, lalu untuk komponennya sendiri itu ada biaya bahan baku langsung. Nah, di biaya bahan baku langsung ini kita peroleh dari anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya overhead masing-masing bagian produksi. Oke, selanjutnya contoh penyusunan harga pokok produksi ini ialah yang pertama itu persediaan bahan dalam proses awal. Nah, anggaran ini baru bisa kita hitung apabila kita sudah membuat atau mengetahui barang yang diproduksi tapi belum jadi. Nah, persediaan bahan dalam proses awal ini ditambah biaya bahan baku langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead, dikurangi persediaan bahan dalam proses akhir. Sehingga kita akan mendapatkan harga pokok produksi. Ada anggaran harga pokok penjualan. Apa sih anggaran harga pokok penjualan itu? Anggaran yang berisi perkiraan biaya-biaya produksi yang terkandung pada produk-produk yang telah terjual saja. Kalau harga pokok produksi tadi kan biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi, lalu produknya sudah jadi tapi belum terjual. Tapi di anggaran pokok penjualan ini kita akan menghitung biaya-biaya produksi untuk produk yang terjual saja. Sehingga unit pengaliannya itu unit penjualan bukan unit produksi. Oke, baik. Untuk komponen harga pokok penjualannya itu ada dua, yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini ada barang yang selesai kita produksi tapi belum terjual. Kita masukkan ke persediaan barang jadi meskipun di awal periode maupun di akhir periode. Yang kedua ada harga pokok produksi. Sebelum menyusun harga pokok penjualan, kita akan menyusun harga pokok produksi. Oke, next. Untuk menyusun harga pokok penjualannya itu sendiri adalah persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi sama dengan barang tersedia dijual. Lalu barang tersedia untuk dijual itu dikurangi persediaan barang jadi akhir dan akan menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, lalu yang ketiga ada anggaran biaya operasi. Apa sih anggaran biaya operasi itu? Anggaran yang berisi perkiraan biaya-biaya operasi terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Nah, biasanya itu biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Oke, untuk komponennya sendiri ada biaya operasi itu ada biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Nah, selanjutnya adalah anggaran laba rugi ya. Anggaran laba rugi sendiri adalah anggaran yang berisi perkiraan laba atau rugi yang akan terjadi selama periode tertentu. Untuk komponen-komponennya sendiri adalah ada pendapatan dari penjualan, ada harga pokok penjualan, ada biaya operasi, dan ada biaya pendapatan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah contoh penyusunan. Nah, contoh penyusunan ini adalah sebagai berikut ya. Hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan sehingga akan mendapatkan laba kotor dari penjualan. Lalu laba kotor dari penjualan akan dikurangi total biaya operasi sehingga mendapatkan laba bersih dari operasi. Lalu laba bersih dari operasi dikurangi total penerima atau pengeluaran lain-lain sehingga mendapatkan laba bersih sebelum pajak.
laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan sehingga mendapatkan laba bersih setelah pajak. Baik, berikut kita akan membahas soal yang sudah saya kerjakan, jadi kita hanya akan membahas saja. Oke, biaya bahan baku sudah kita dapatkan dari anggaran bahan baku yang habis dipakai ya, seperti berikut. Lalu ada biaya TKL. Biaya TKL sendiri kita dapatkan dari anggaran biaya tenaga kerja langsung. Lalu ada bahan overhead pabrik, kita dapatkan dari total BOP dari anggaran BOP. Oke. Lalu untuk harga pokok produksi sendiri adalah biaya bahan baku ditambah biaya TKL ditambah BOP sehingga kita akan mendapatkan harga pokok produksi. Lalu untuk unitnya sendiri kita dapatkan dari anggaran penjualan sehingga HPP produksi per unit itu bisa kita dapatkan dari harga pokok produksi dibagi unit sehingga mendapatkan harga pokok produksi per unit. Baik, setelah kita menyusun anggaran harga pokok produksi, kita akan menyusun anggaran harga pokok penjualan. Nah, sebagai berikut, yang pertama kita mencari persediaan awal yang kita dapatkan dari anggaran produksi dikalikan HPP produksi per unit. Lalu, harga pokok produksi atau HPP kita dapatkan dari harga pokok penjualan. Lalu, untuk persediaan akhir sendiri kita dapatkan dari anggaran produksi kita kalikan HPP produksi per unit. Selanjutnya, harga pokok penjualan kita dapatkan dari harga pokok produksi dikurangi persediaan akhir. Lalu untuk unit penjualannya sendiri kita samakan dengan harga pokok produksi tadi. Selanjutnya untuk harga pokok penjualan per unit kita dapatkan dari harga pokok penjualan dibagi unit penjualan. Sehingga kita akan memperoleh harga pokok penjualan per unit. Selanjutnya setelah kita menyusun anggaran harga pokok produksi, anggaran harga pokok penjualan, selanjutnya yang terakhir adalah menyusun anggaran laba rugi. Nah, langsung aja ini kita bahas. Untuk penjualannya sendiri, kita menyesuaikan pada anggaran penjualan. Di sini ada 3 ya, ada 3 daerah yaitu ada domestik, Malaysia, dan Brunei. Langsung aja kita isi ini ya sesuai pada anggaran penjualan. Pada anggaran penjualan, setelah itu kita total keseluruhan. Setelah itu untuk harga pokok penjualan kita dapatkan dari tabel harga pokok penjualan tadi yaitu 605 miliar. Lalu untuk laba bruto itu kita dapatkan dari total penjualan ditambah harga pokok penjualan. Sehingga laba brutonya adalah 1.250 miliar sekian. Lalu untuk biaya operasinya sendiri saya membuat biaya pemasarannya itu 100 juta dan biaya administrasi dan umum sebesar 350 juta. Untuk laba operasinya sendiri, laba bruto dikurangi biaya operasi. Jadi laba operasinya kita dapatkan 1.289 sekian. Mohon maaf, 1.289 sekian. Lalu untuk pendapatan lain-lain kita kosongkan aja, biaya lain-lain kita kosongkan aja. Lalu laba sebelum pajak sama ya seperti laba operasi karena tidak ada pendapatan lain-lain atau biaya lain-lain. Lalu pajaknya 10%, jadi laba sebelum pajak ini kita kalikan 10% ya. Jadi sehingga mendapatkan 120
8 juta sekian. Lalu untuk laba bersihnya sendiri kita dapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi pajak sebesar 10%, sehingga kita mendapatkan laba bersih yaitu 1.160 sekian. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.